Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya nama saya Mediani Sakila dengan NPM 20214500751. Di hari ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas halaman dasar yang berjudul Makhluk Hidup dan Ekosistem. Di dalam presentasi di sini baik, saya jelaskan untuk presentasi. Yang pertama kita bahas pengertian populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi makhluk hidup adalah kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dan waktu tertentu, sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Yang kedua, komunitas makhluk hidup, kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan pada umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Next, kita bahas untuk pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari berbagai spesies makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik, materi dan energi, memiliki komponen dan menjalankan fungsi atau proses tertentu yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lainnya. Next, kita bahas untuk slide yang ketiga tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem di sini ada dua. Dalam ekosistem terdapat komponen dua, ada komponen biotik dan abiotik. Pertama, saya jelaskan untuk faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati, seperti udara, air, dan cahaya matahari. Untuk faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Komponen biotik sering juga disebut sebagai komponen hidup karena kelompok ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Next, kita lanjut. Saya jelaskan untuk proses ekosistem, aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi konsumber tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai ke saproba. Contoh aliran energi dalam ekosistem ada dua, ada darat dan perairan. Pertama yang darat ada matahari ke sawi, lalu ke ulat, lalu ke burung pipit, dan lalu ke burung elang. Untuk yang perairan ada matahari, lalu ke fitoplankton, lalu ke siput, lalu ke ikan, dan lalu ke hiu terakhir. Next, kita bahas tentang proses ekosistem, pendauran materi dalam ekosistem. Jadi proses ekosistem ada dua. Pertama yang tadi ada aliran energi dalam ekosistem yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang saat ini saya jelaskan yang pendauran materi dalam ekosistem. Materi dalam bentuk pendauran materi dalam ekosistem ini, materi dalam bentuk nutrien didaurkan di dalam suatu ekosistem atau antar ekosistem dalam biosfer. Daur biokimiawi. Daur biokimiawi itu termasuk ada 4 daur nutrien utama. Ada karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan daur hidrologi atau air. Pendauran materi dalam ekosistem adalah berbagai kegiatan manusia telah mengubah dan mengganggu pendauran yang telah berlangsung secara alami. Next, kita bahas hubungan makhluk hidup dan ekosistem. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lainnya berhubungan dengan cara khas.
Hubungan dua makhluk berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis. Pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis komensalisme. Ketiga, simbiosis parasitisme. Pertama kita bahas untuk simbiosis mutualisme. Merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Next, yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Adalah interaksi biologis jangka panjang di mana anggota satu spesies mendapatkan manfaat sementara anggota spesies lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang, anggrek tidak merugikan pohon tersebut. Lalu yang ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dalam balaun bisa mati. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan manusia, tumbuhan, dan hewan adalah makhluk hidup. Manusia bernafas, tumbuhan bertumbuh tinggi, hewan bergerak, itu adalah salah satu contoh ciri makhluk hidup. Dalam proses kehidupan makhluk di alam tentunya membutuhkan banyak hal, seperti kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan di alam. Semua yang dapat bergerak, bernafas, membutuhkan makanan, dan berkembang biak adalah makhluk hidup. Ekosistem pun juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk dan faktor-faktor fisik seperti iklim, air, dan tanah, serta kimia, ada keasaman dan salinitas yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Sekian presentasi dari penjelasan materi yang saya jelaskan tadi. Kalau misalkan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.